Assalamualaikum semuanya, welcome to Naradipa Family YouTube channel. Di video ini aku ingin sharing mengenai umroh mandiri yang baru aja aku dan suami lakukan di awal bulan Februari 2024 kemarin. Video ini adalah untuk kalian yang berminat untuk menjalankan ibadah umroh secara mandiri, tapi masih bingung harus mulai dari mana sih? Lalu hal-hal apa yang harus disiapkan dan yang paling penting berapa sih biayanya? Insya Allah aku akan bahas dari A sampai Z mengenai umroh mandiri ini. Tentunya sesuai dengan pengalaman aku kemarin ya. Oh ya, lalu disclaimer dulu, video ini akan sedikit panjang karena aku ingin bahas detail mengenai umroh mandiri. Jadi boleh siapin cemilan atau minuman kalian ya. Jadi umroh mandiri itu adalah umroh yang semua persiapan dan pelaksanaannya dilakukan secara mandiri tanpa bantuan travel agent seperti pada umumnya. Nah, otomatis semua yang dilakukan itu benar-benar sendiri, dimulai dari cari hotel, penerbangan, apply visa, bikin itinerary, dan budgeting. Dan semua itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar dibanding kita ikut travel umroh. Tapi aku yakin di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan dan kemudahan. Salah satunya dengan kalian nonton video ini adalah udah sebuah ikhtiar yang kalian lakukan, dan semoga video ini banyak membantu ya. Jadi tonton terus sampai akhir. Kenapa pilih umroh mandiri? Kenapa aku dan suami lebih memilih umroh mandiri dibandingkan dengan ikut travel? Alasan nomor satu sih adalah agar bisa berangkat umroh dengan biaya yang lebih sedikit. Selain itu juga kami memang lebih suka mengatur jadwal kami sendiri ketika traveling. Jadi bisa lebih bebas mengatur jadwal ibadah kami nanti di sana. Untuk aku ini adalah umroh pertama aku, tapi untuk suami ini adalah yang kedua kalinya. Jadi alhamdulillah suami bisa lebih banyak kasih arahan juga untuk aku selama di sana. Umroh mandiri mulai dari mana? Nah, yang mau umroh mandiri itu kita harus mulai dari mana sih? Yang pertama, kita harus riset. Yakinkan dulu diri kalian apakah kalian udah pasti untuk memilih umroh mandiri. Sebelum aku dan suami pilih untuk umroh mandiri, kami banyak membandingkan pro dan kontra jika kami berangkat umroh dengan pihak travel atau mandiri. Di sini yang harus kalian tekankan ada beberapa faktor. Misalnya dengan siapa kalian berangkat, apakah dengan keluarga besar, atau apakah membawa anak, atau apakah ini pertama kalinya kalian pergi ke luar negeri. Lalu dari segi kapabilitas, untuk umroh mandiri ini kita dibutuhkan untuk bisa satset gitu ya, seperti pakai aplikasi Google Maps untuk cari jalan, penggunaan kartu kredit, basic English, dan lain-lain. Kalian bisa banyakin riset dulu seperti nonton video YouTube umroh mandiri, atau ngobrol sama orang yang udah pernah umroh mandiri. Nah, kalau kalian udah yakin banget akan berangkat umroh mandiri, bismillahirrahmanirrahim, yuk kita pindah ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah bikin itinerary, karena ini ngaruh banget ke pemilihan tiket pesawat, booking hotel, dan lain-lain. Itinerary ini gambaran besar banget untuk mulai perjalanan umroh mandiri ini. Kalian bisa ngerjainnya paralel sama cari-cari tiket pesawat dan hotel juga. Yang ketiga adalah budgeting. Di sini kemarin kami deg-degan banget. Kira-kira total per orangnya nanti berapa ya? Tapi insya Allah umrah mandiri ini pasti lebih murah dibandingkan dengan ikut travel agent. Ini ngerjainnya juga sama paralel dengan ngerjain yang lain ya. Ini aku akan sharing budgeting sederhana versi aku kemarin. Untuk detail tiap itemnya akan aku bahas detail. Jadi nonton video ini sampai akhir ya. Yang keempat adalah apply visa umroh. Untuk visa umroh ini ada banyak cara. Ada cara dengan pakai visa transit Arab Saudi, bisa pakai visa Schengen, ada juga visa khusus umroh. Nah, aku akan jelasin khusus pakai visa umroh karena itu adalah yang aku pakai kemarin. Visa umroh ini nggak bisa kita urus sendiri, harus melalui travel agent. Istilahnya kita nebeng untuk bikin visa aja gitu ke travel agent. Dan nggak semua travel agent bisa melayani pembuatan visa umroh aja. Aku pribadi kemarin nemu travel agent yang bisa bikinin visa umroh itu via Instagram. Di sini kalian harus bisa teliti dan hati-hati. Jangan asal nemu travel agent yang nawarin visa umroh dengan mudah. Hal pertama yang harus kalian cek adalah izin Kemendagnya.
Kalian bisa minta nomor izin PPU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh travel tersebut dan cek di websitenya langsung. Apakah benar nama travel agent dan alamatnya itu sesuai. Setelah terverifikasi, kalian bisa cek nomor kontak travel agent itu di Get Contact. Kalau dia legit, pasti tag nomor tersebut juga benar. Untuk umroh kemarin, kami pakai jasa dari Umroh Backpacker ID. Ini non-sponsor ya, kalau kalian mau tanya langsung bisa cek aja di Instagram mereka. Alhamdulillah mereka amanah, fast respon, dan juga tepat waktu. Biaya yang aku keluarin kemarin itu untuk visa di 2.700.000 per orangnya. Untuk harga bisa berubah mengikuti kurs USD saat itu ya. Kita bayar visanya itu nanti pakai transfer bank biasa kok dan pakai rupiah. Lalu harga tersebut adalah harga visa umroh tanpa Sisko Patuh ya. Sisko Patuh itu apa? Kalian bisa googling sendiri. Dari pengalaman aku kemarin, tidak punya Sisko Patuh tidak berpengaruh apapun ya, alhamdulillah lancar. Yang paling penting, agar pihak jasa visa ini bisa memproses visa kalian akan diminta 4 dokumen, yaitu scan paspor, flight tiket PP, booking hotel Mekah dan Madinah, dan juga itinerary. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah flight ticket. Perjalanan kami kemarin hanya dipersiapkan kurang lebih dalam 1 bulan. Jadi kami nggak sempat hunting tiket promo dan lain-lain. Kami pure langsung cari tiket di Traveloka untuk tanggal yang kami kehendaki. Setelah kami cari beberapa alternatif penerbangan, pada slot waktu yang kami kehendaki itu, alternatif harga termurah itu adalah untuk Jakarta Jeddah, lalu Madinah Jakarta. Untuk maskapai, kami pilih benar-benar yang paling murah. Untuk berangkat yang paling murah saat itu adalah AirAsia. Dan untuk kepulangan, kami pilih Turkish Airlines. Selain karena pada saat itu ini adalah opsi termurah, juga karena ingin bisa transit selama 24 jam dulu di Turki. Jadi biaya tiket PP itu adalah 11 juta per orang. Kedua, untuk hotel kami booking via booking.com. Ada banyak banget alternatif pilihan hotel. Tapi karena kami ingin menekan budget, opsi kami adalah nggak apa-apa pilih hotel jauh, asal reviewnya di atas 8 dan ada layanan free shuttle. Untuk di Mekah, kami pilih Montana Al Azizia. Biayanya kemarin 480.000 per malam. Dan di Madinah, kami pilih Faraj Al Madinah. Biayanya 1 juta per malam. Untuk booking.com ini sistem pembayarannya memang agak lain. Kalau kita kan biasanya bayar dulu baru dapat konfirmasi pemesanan hotel. Kalau di booking.com ini konfirmasi pesanan dulu, baru bayarnya nanti setelah dekat hari kita nginep atau bahkan bayar di tempat. Tapi kita bisa request dengan chat ke mereka bahwa kita mau bayarnya cashless, yaitu penarikan via kartu kredit aja. Kemarin aku bayar pakai kartu Bank Jenius ya, dan aman alhamdulillah. Saran dari aku, kalau kalian mau lebih tenang lagi, mungkin bisa coba bookingnya via Agoda atau Traveloka. Biasanya mereka sistemnya bayar dulu, baru terkonfirmasi pesanan kamarnya. Review dari aku, untuk pilihan hotel kami di Mekah, jarak dari tempat drop-off shuttle, nama daerahnya itu Gaza, untuk masuk Masjidil Haram itu jauh banget, Masya Allah. Jujur gempor jalannya, harus spare minimal 1 jam sebelum jam sholat, kalau mau bisa dapat sholat di dalam masjid atau di pelataran di dalam masjidnya. Kalau telat udah pasti dapat sholatnya itu di area pelataran luar Masjidil Haram. Apalagi kalau kita mau pulang dan ngejar jadwal shuttle, itu agak terpogoh-pogoh sih jalannya. Dan kalau kita kelewat jadwal shuttle-nya, itu harus nunggu 30 menit dengan situasi kayak terminal di Lewi Panjang sih kalau di Bandung, jadi kayak agak huru-hara gitu. Untuk Madinah, layanan free shuttle-nya dari hotel itu nyaman banget. Kita di drop off di parkir basement yang tinggal langsung naik eskalator menuju area pelataran Masjid Nabawi. Enaknya untuk aku, begitu naik eskalator itu langsung kita ketemu pintu 25. Pas banget area pintu masuk masjid khusus perempuan. Jadi, saran dari aku sih untuk pilih hotel itu kalau mau mending jauh sekalian, tapi ada free shuttle, ini untuk opsi yang paling murah. Atau pilih hotel dengan akses terdekat ke masjid.
yang pastinya lebih pricey. Ini balik lagi ke preferensi kalian ya. Cuman dari pengalaman kemarin aku yang dirasain sih kayak gitu. Nah, sampai poin ini, jika kalian udah selesai semua, kalian kirim ke pihak travel dan tunggu visa kalian jadi. Waktu aku, visa itu beres dalam 3 hari kerja. Bentukannya akan seperti ini. Bentuknya itu e-visa dalam format PDF. Nah, alhamdulillah kalian udah setengah perjalanan menuju berangkat umroh. Booking tiket kereta cepat Haramain. Untuk transportasi dari Jeddah ke Mekah ataupun nanti Mekah Madinah, kami pilih pakai kereta cepat Haramain ya. Lebih baik pesannya itu via aplikasi jauh-jauh hari dibandingkan dengan beli langsung di hari H karena harganya bisa beda. Kalian bisa download HHR Train ya di App Store atau Play Store. Ini seperti beli tiket pada umumnya. Jadi pilih tanggal berangkat lalu pesan. Pembayarannya kami pilih pakai e-cardnya kartu Bank Jenius. Untuk pemilihan jam kereta ini lebih baik J+2 atau 3 jam dari jam landing kalian ya. Kemarin kami landing di Jeddah itu jam 9.40. Dan kereta Haramain Jeddah Mekah yang kami pilih itu jam 12.15. Jangan lupa juga untuk cek syarat bawaan koper yang boleh kalian bawa ya. Jangan sampai kebanyakan atau ukuran kopernya kegedean. Kalian bisa cek di sini untuk ukuran yang diperbolehkan dibawa. Kita udah di Haramain Station. Tadi kita turunnya di Terminal Haji di Airport Jeddah. Ternyata nggak bisa jalan ke Haramainnya, harus pakai taksi dari Terminal Haji itu. Kalau kalian turunnya nanti di Terminal 1, tinggal nyebrang ini ke stasiun Haramainnya. Tapi Terminal 1 itu katanya kayak untuk pesawat-pesawat besar kayak Qatar, Saudi, yang gitu-gitu deh. Sementara kita tadi naik Air Asia, jadi turunnya di Terminal Haji dan nggak bisa jalan ke Haramainnya. Yang berikutnya adalah mutawif. Opsi mutawif ini kami pilih untuk membantu ketika proses ibadah umrohnya aja ya. Nggak sampai jadi tour guide di kota Mekahnya. Jadi benar-benar hanya menemani saat proses ibadah umroh. Mutawif ini biasanya mahasiswa atau WNI yang udah lama tinggal di Mekah. Karena ini ibadah umroh pertama aku, jadi aku memilih memakai jasa ini. Untuk kalian yang udah pernah beberapa kali umroh, mungkin kalian gak usah pakai jasa mutawif ini juga bisa ya. Biayanya itu variatif sih, kemarin kami kasih 200 rial untuk menemani saat ibadah umrohnya aja. Untuk mutawif ini kalian bisa cari dari pihak travel agent juga. Kalian bisa tanya tuh ke travel agentnya apakah ada mutawif yang bisa menemani kalian pada tanggal ibadah umroh kalian gitu. Yang ketujuh, manasik umroh. Penting banget untuk belajar tata cara umroh, apalagi kalau kita berangkatnya tanpa pakai travel agent. Jangan sampai kita lupa untuk belajar yang satu ini karena terlalu sibuk nyiapin yang lainnya. Kemarin aku belajar dari websitenya HSI. Di sini lengkap banget mulai dari ihram sampai tahalul. Larangan atau sunah-sunahnya sampai ada ilmu mengenai ziarah kota Mekah dan ziarah kota Madinah. Aku saranin kalian juga baca ini sampai habis. Lalu juga nonton video manasiknya Ustadz Adi Hidayat atau nonton video-video manasik umroh lainnya. Lihat info-info soal umrohnya di TikTok juga waktu itu aku. Pokoknya perkaya diri kalian dengan ilmu dan info mengenai umroh sebelum berangkat ya. Lalu kemarin juga aku bawa buku doa sendiri. Jadi walaupun gak hafal doa-doanya, gak apa-apa banget baca dari buku doanya langsung. Banyak juga yang kayak gitu di sana kemarin. Transportasi harian. Jalan kaki, taksi, dan free shuttle dari hotel adalah transportasi harian kami. Taksi kami pilih kalau ada situasi darurat atau kalau kami udah benar-benar capek banget. Nah, taksi di Arab itu sistemnya tawar-menawar.
jadi gak ada argo pastinya itu. Waktu awal kedatangan, kami sering nanya mutawif untuk tahu range harga dari satu daerah ke daerah lain. Baru beberapa hari kemudian, akhirnya kami baru pakai Uber, telat banget sih. Jadi di Uber ini kita bisa tahu dari awal range harganya berapa, jadi nggak takut dikasih harga kemahalan. Sebenarnya katanya ada nih opsi naik bus, tapi kami nggak pakai itu dan nggak cari tahu juga. Jadi kalian kalau mau pakai bis bisa riset-riset dulu ya. Makan 3 kali sehari kami siapkan sendiri karena hotel tidak menyediakan sarapan ataupun makan malam. Lain halnya dengan hotel bintang 5 ya. Karena di sini opsi kami adalah menghemat. Jadi, aku bawa beberapa perbekalan dari Indonesia. Tips untuk cari makanan murah di Mekah, kalian bisa ke Al Shafwa Tower, lalu naik ke lantai 3. Di sana ada restoran Malaysia dan Arab yang murah-murah. Porsinya juga gede. Kalau di Madinah, makanan murah yang kami temukan itu namanya Mexican chicken. Walaupun namanya Mexican, tapi menunya variatif mulai dari burger sampai ke buli juga ada. Rata-rata kami sekali makan di Arab itu 25 rial dan ini untuk berdua. Next adalah bahasa. Basic English aja cukup kok. Untuk supir taksi, kita menemukan bahwa mereka juga sangat terbatas dalam berbahasa Inggris. Tapi kalau penjual makanan atau souvenir, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa. Paling yang harus dipersiapkan itu kebutuhan bahasa Inggris ketika mau check-in atau check-out hotel sih. Sisanya manfaatkan Google Translate juga aman. Yang berikutnya adalah SIM card. SIM card ini vital banget ya. Pastikan begitu nyampe bandara, kita udah ada akses internet. Karena kita umroh mandiri, jadi nggak akan ada yang jemput kita di bandara. Yang ke-12, penukaran uang rial. Sebelum berangkat, kami tukarkan 1 juta rupiah aja ke dalam bentuk rial. Dapatnya kurang lebih 240 rial. Ini untuk pegangan awal aja, karena kami di sana tarik tunai di ATM. Untuk packing umroh 9 hari ini, aku kasih lihat singkat list yang aku bikin ya. Jadi menurut aku untuk umroh 9 hari ini, lebih baik bawa lebih daripada kurang. Masuk Raudhoh. Begitu visa kalian udah jadi, kalian harus download aplikasi Nusuk. Ini adalah aplikasi biar kita bisa booking slot untuk masuk Raudhoh. Karena kita umroh mandiri, kita nggak akan pakai tasreh. Jadi kita harus daftar sendiri sesuai tanggal kita berada di Madinah. Untuk bisa booking slot ini sistemnya kayak war gitu. Tips dari aku, kalian harus rajin cek aplikasi Nusuk ini dari hari ke hari. Kalian sesuaikan dengan tanggal kalian akan berada di Madinah dan kalian pantau terus tanggal itu. Booking slot ini bisa dilakukan walaupun kita masih di Indonesia ya. Lalu, untuk slot waktunya, kemarin aku pilih jam sehabis sholat subuh. Dan alhamdulillah dilancarkan. Aku dapat antrian kloter pertama untuk masuk Raudhoh dengan kondisi Raudhohnya masih kosong. Yang terakhir, persiapan fisik dan mental. Setelah semua persiapan beres, di Hamin seminggu aku udah mulai fokuskan hati dan pikiran untuk umroh. Sholat taubat, sholat tahajud, dan kencengin lagi baca Al-Quran. Dan pasrah. Jangan pikirin yang lain, apalagi yang duniawi, tinggalin dulu. Minta maaf juga ke orang tua dan minta doa restunya. Kalau bisa sebulan sebelum umroh harus udah mulai rajin olahraga minimal seminggu sekali ya. Karena untuk aku yang pertama kali ini, ternyata bener banget bahwa umroh ini adalah ibadah fisik juga. Sa'i itu ternyata lumayan jauh banget, apalagi kalau lagi penuh dan desak-desakan. Di awal bulan Februari kemarin, situasi di Masjidil Haram lagi penuh banget. Gak ada slot waktu yang terlihat agak lengang, apalagi pas tawaf. Berdesakan banget, Masya Allah. Kalau kata suami sih ini mirip kalau lagi musim haji atau lagi bulan Ramadan. Nah, itu dia semua mengenai umroh mandiri yang bisa aku sharing ke kalian. Aku harap infonya bisa menjadi bahan pertimbangan dan persiapan kalian kalau mau umroh mandiri ya. Insya Allah, Allah mudahkan bagi kita semua yang berharap ingin pergi umroh. Semua info ini murni berdasarkan pengalaman aku kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.